Halo semuanya, selamat datang di pembahasan materi TKA untuk teman-teman SMA. Di video kali ini, kita akan bedah trik cepat dan logika praktis untuk mempelajari materi TKA, khususnya pada materi pelajaran fisika dengan materi kinematika. Siapkan catatan kalian dan simak penjelasannya berikut ini. Subbab pertama dari materi kinematika yaitu gerak lurus. Gerak lurus merupakan salah satu jenis gerakan dengan bentuk lintasan berupa lintasan lurus. Gerak lurus sendiri dibagi menjadi dua jenis. Yang pertama, gerak lurus beraturan atau GLB, dan yang kedua, gerak lurus berubah beraturan atau GLBB. Jenis gerak lurus yang pertama yaitu gerak lurus beraturan atau GLB. GLB adalah jenis gerak dengan lintasan lurus di mana kecepatan benda selalu tetap atau konstan. Persamaan gerak lurus beraturan yaitu V sama dengan S per T dan S sama dengan V dikali T. Dengan V yaitu kecepatan, S jarak atau perpindahan, dan T adalah waktu. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai grafik gerak lurus beraturan. Grafik yang pertama yaitu GLB posisi dengan waktu. Grafik ini berupa garis lurus linear yang miring ke atas, dimulai dari X0 bertemu di perpotongan sumbu X sehingga membentuk X, T. Grafik ini menunjukkan hubungan antara posisi benda atau X terhadap waktu, yang mana kecepatannya konstan dan posisi benda bertambah secara teratur seiring berjalannya waktu. Grafik yang kedua yaitu GLB kecepatan dengan waktu. Grafik ini berupa garis lurus mendatar atau horizontal yang sejajar dengan sumbu T. Grafik ini menunjukkan bahwa nilai kecepatan atau V selalu sama atau konstan dari waktu ke waktu. Kecepatan tidak naik dan juga tidak turun, menandakan tidak ada percepatan yang dialami oleh benda tersebut. Dan grafik yang terakhir berupa GLB percepatan dengan waktu. Grafik ini berupa garis lurus mendatar yang tepat berhimpit dengan sumbu horizontal atau sumbu T. Grafik ini menunjukkan nilai percepatan benda. Karena pada gerak lurus beraturan, kecepatan benda selalu konstan atau tidak berubah, maka benda tersebut tidak mengalami percepatan atau perlambatan. Oleh karena itu, nilai percepatannya adalah 0 atau A sama dengan 0 di sepanjang waktu. Jenis gerak lurus yang kedua yaitu gerak lurus berubah beraturan atau GLBB. GLBB adalah jenis gerak dengan lintasan lurus di mana kecepatan benda berubah dengan perubahan yang tetap dalam selang waktu yang sama. Untuk persamaan gerak lurus berubah beraturan yaitu VT sama dengan V0 ditambah AT, S sama dengan V0T ditambah setengah AT kuadrat, VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat ditambah 2AS, S sama dengan V0 ditambah VT per 2 dikali T. Dengan V0 yaitu kecepatan awal, VT kecepatan akhir, A percepatan, S perpindahan, dan T adalah waktu. Berikut ini merupakan grafik dari gerak lurus berubah beraturan. Grafik yang pertama yaitu GLBB yang dipercepat. Garis lurus linear yang miring ke atas dimulai dari titik asal atau dari nilai kecepatan awal tertentu. Grafik ini menunjukkan bahwa seiring bertambahnya waktu, maka nilai kecepatan benda juga bertambah besar secara teratur. Nilai percepatannya dikarenakan kecepatan meningkat, maka nilai percepatannya bernilai positif atau A lebih dari 0. Sedangkan kemiringan atau gradien dari garis ini menunjukkan besarnya nilai percepatan tersebut. Grafik yang kedua yaitu GLBB yang diperlambat. Garis lurus linear yang miring ke bawah menuju sumbu waktu atau sumbu T. Grafik ini menunjukkan bahwa benda memiliki kecepatan awal yang cukup tinggi, namun seiring berjalannya waktu, nilai kecepatannya berkurang secara teratur hingga akhirnya menyentuh angka 0 atau benda tersebut berhenti. Nilai percepatannya dikarenakan kecepatan menurun, maka benda mengalami perlambatan, sehingga nilai percepatannya bernilai negatif atau A kurang dari 0.
Materi berikutnya yaitu gerak jatuh bebas. Gerak jatuh bebas merupakan salah satu aplikasi dari gerakan GLBB atau gerak lurus berubah beraturan. Pada gerak ini, benda bergerak ke bawah karena mengalami percepatan atau percepatan gravitasi. Pada gerak ini, benda tidak memiliki kecepatan awal. Persamaan dari gerak jatuh bebas yaitu Vt sama dengan Gt, H sama dengan setengah Gt kuadrat, Vt kuadrat sama dengan 2GH. Dengan Vt yaitu kecepatan akhir, T waktu, H ketinggian, dan G gravitasi bumi. Gambar di samping kanan merupakan grafik dari gerak jatuh bebas. Grafik ini dimulai dari titik 0 karena benda dijatuhkan tanpa kecepatan awal, yaitu V0 sama dengan 0. Kemudian, grafik miring ke bawah menuju nilai negatif V, dikarenakan arah gerak benda menuju ke bawah atau negatif, di mana kelajuannya bertambah semakin cepat akibat pengaruh percepatan gravitasi. Materi yang selanjutnya yaitu gerak vertikal. Gerak vertikal dibagi menjadi dua jenis. Yang pertama, gerak vertikal ke bawah, dan yang kedua, gerak vertikal ke atas. Yang pertama, kita akan membahas mengenai gerak vertikal ke bawah. Gerak vertikal ke bawah merupakan salah satu aplikasi dari gerakan GLBB. Pada gerak ini, benda bergerak ke bawah karena mengalami percepatan, yaitu percepatan gravitasi. Berbeda dengan gerak jatuh bebas, pada gerak ini, benda memiliki kecepatan awal. Percepatan gravitasi di bumi sekitar 9,8 m/s². Nilai G yang positif karena arah percepatan gravitasi dengan arah gerak benda sama, yaitu ke bawah. Untuk persamaan dari gerak vertikal ke bawah, yaitu Vt sama dengan V0 ditambah Gt, Vt kuadrat sama dengan V0 kuadrat ditambah 2GH, dan H sama dengan V0T ditambah setengah Gt kuadrat. Dengan V0 berupa kecepatan awal, Vt kecepatan akhir, G gravitasi bumi, H ketinggian, dan T adalah waktu. Jenis gerak vertikal yang kedua yaitu gerak vertikal ke atas. Gerak vertikal ke atas merupakan salah satu aplikasi dari gerakan GLBB. Pada gerak ini, benda bergerak ke atas melawan percepatan, yaitu percepatan gravitasi. Gerak ini berkebalikan dengan gerak vertikal ke bawah. Percepatan gravitasi di bumi sekitar 9,8 m/s². Nilai gravitasi yang negatif dikarenakan arah percepatan gravitasinya dengan arah gerak benda itu berlawanan arah. Secara umum, persamaan dari gerak vertikal ke atas itu sama dengan gerak vertikal ke bawah. Namun, pada gerak vertikal ke atas terdapat persamaan tinggi maksimum yaitu saat Vt sama dengan 0. Persamaannya yaitu Hmax sama dengan V0 kuadrat per 2G. Sedangkan persamaan waktu mencapai titik tertingginya yaitu T sama dengan V0 per G. Dengan V0 yaitu kecepatan awal, Vt kecepatan akhir, G gravitasi bumi, H ketinggian, dan T adalah waktu. Berikut ini merupakan grafik dari gerak vertikal. Grafik yang pertama yaitu perpindahan terhadap waktu. Grafik ini berbentuk seperti parabola melengkung ke bawah atau terbuka ke bawah. Ketika benda bergerak ke bawah, nilai perpindahannya bernilai negatif dan semakin besar seiring bertambahnya waktu, dikarenakan benda mengalami percepatan. Jarak yang ditempuh dalam setiap sekennya selalu bertambah, sehingga grafik menjadi semakin curam. Yang kedua, grafik ketinggian terhadap waktu. Grafik ini berbentuk parabola melengkung ke bawah, dimulai dari ketinggian tertentu atau H0 hingga mencapai tanah atau H sama dengan 0. Grafik ini meninjau posisi benda berdasarkan tinggi objek dari permukaan tanah. Pada saat T sama dengan 0, benda berada di posisi yang tertinggi atau H0. Seiring berjalannya waktu, benda jatuh semakin cepat ke bawah, sehingga ketinggiannya berkurang dengan laju yang semakin cepat hingga akhirnya menyentuh tanah atau H sama dengan 0. Yang ketiga, grafik kecepatan terhadap waktu. Grafik ini berbentuk garis lurus linear yang menurun ke arah negatif. Ketika benda memiliki kecepatan awal sebesar V0,
atau berada di bawah sumbu T karena arahnya ke bawah atau negatif. Sehingga seiring waktu nilai kecepatan atau kelajuan benda semakin besar secara konstan akibat kelarikan gravitasi. Kemiringan atau gradien dari garis lurus ini menunjukkan nilai percepatannya. Dan yang terakhir, grafik percepatan terhadap waktu. Grafik ini berbentuk garis lurus horizontal di area negatif. Selama bergerak ke bawah, benda mengalami percepatan yang konstan atau tetap yang tidak dipengaruhi oleh waktu. Nilai percepatan ini adalah percepatan gravitasi bumi, yaitu A sama dengan negatif G atau gravitasi, yang nilainya negatif 9,8 m per s kuadrat. Tanda negatif ini menunjukkan bahwa arah percepatan gravitasi selalu menuju ke pusat bumi atau menuju ke bawah. Subbab ketiga dari materi kinematika yaitu gerak parabola. Gerak parabola merupakan salah satu jenis gerakan dengan lintasan yang memiliki bentuk parabola. Lintasan gerak parabola bergerak dengan kecepatan dan sudut elevasi atau θ 0 terhadap arah horizontal. Benda bergerak naik, kemudian turun dikarenakan dalam gerak parabola terdapat percepatan gravitasi pada sumbu Y, sehingga pada sumbu X berlaku GLB dan pada sumbu Y berlaku GLBB. Seperti pada grafik yang ada di bawah ini. Nah, grafik di bawah ini terdapat dua gerak yang terjadi dalam satu waktu, yaitu gerak GLB dan GLBB. Pada sumbu X atau horizontal merupakan gerak lurus beraturan yang kecepatannya konstan atau Vx selalu sama di setiap titik, karena tidak dipengaruhi oleh gravitasi. Sedangkan pada sumbu Y yang vertikal merupakan gerak lurus berubah beraturan yang kecepatannya atau Vy berubah karena dipengaruhi percepatan gravitasi, atau A sama dengan G yang mengarah ke bawah. Sedangkan pada kondisi di titik tertinggi, yaitu pada titik C, benda mencapai ketinggian maksimum. Di titik ini, kecepatan vertikalnya habis atau Vy sama dengan 0, sehingga benda hanya memiliki kecepatan horizontal, yaitu V sama dengan Vx. Pada gerak parabola terdapat dua komponen, yaitu komponen horizontal dan komponen vertikal. Yang pertama yaitu komponen horizontal atau Vx, yang mana pada lintasan gerak parabola pada arah horizontal atau sumbu X berlaku prinsip GLB atau gerak lurus beraturan, seperti yang sudah dijelaskan di awal tadi sesuai dengan grafik pada gerak parabola. Sedangkan untuk persamaan dari komponen horizontal itu sendiri yaitu Vx sama dengan V0 cos θ, X sama dengan V0 cos θ dikali T, dengan X berupa perpindahan benda pada sumbu X, V0 kecepatan awal benda, Vx kecepatan akhir benda, T waktu, dan θ adalah sudut elevasi benda. Selanjutnya yaitu titik terjauh pada gerak parabola. Titik terjauh pada gerak parabola adalah titik maksimum dalam arah horizontal atau sumbu X, atau bisa disebut juga jarak horizontal yang paling ujung atau puncak yang bisa dicapai oleh benda sebelum ia akhirnya jatuh dan menyentuh tanah kembali. Persamaan dari titik terjauh pada gerak parabola yaitu T atau waktu terjauh sama dengan 2 kali V0 sin θ 0 per G, dan X maksimal sama dengan V0 kuadrat sin 2 θ 0 per G, dengan T terjauh yaitu merupakan waktu untuk mencapai titik terjauh, V0 kecepatan awal benda, θ 0 sudut elevasi benda, dan G yaitu percepatan gravitasi. Selanjutnya yaitu komponen vertikal atau sumbu Y. Telah kita pahami bahwa percepatan gravitasi berlaku pada arah vertikal, sehingga pada arah vertikal atau sumbu Y berlaku prinsip GLBB. Adapun persamaan pada sumbu Y yaitu Fy sama dengan F0 sin θ dikurangi G dikali T. Y sama dengan V0 sin θ dikali T kurangi setengah GT kuadrat, di mana Y adalah perpindahan benda pada sumbu Y, V0 adalah kecepatan awal benda, Vy adalah kecepatan akhir benda, T adalah waktu, G percepatan gravitasi, dan θ adalah sudut elevasi benda. Selanjutnya titik tertinggi gerak parabola.
Titik tertinggi pada gerak parabola adalah titik maksimum dalam arah vertikal atau sumbu Y. Benda tidak akan naik lebih jauh lagi saat sudah mencapai titik tertinggi. Pada titik tertinggi, kecepatan benda pada sumbu Y bernilai 0, sehingga di titik tertinggi berlaku persamaan berikut. T tertinggi sama dengan V0 sin theta 0 per G, dan Y max adalah sama dengan V0 kuadrat sin kuadrat theta 0 per 2G, di mana T tertinggi adalah waktu untuk mencapai titik tertinggi, V0 adalah kecepatan awal benda, theta 0 adalah sudut elevasi benda, dan G adalah percepatan gravitasi. Untuk perhitungan sin kuadrat theta 0, cari terlebih dahulu nilai dari sin theta 0, setelah itu kuadratkan nilai tersebut. Selanjutnya pada bagian yang ketiga, yaitu gerak melingkar. Gerak melingkar merupakan salah satu jenis gerakan dengan lintasan yang memiliki bentuk lingkaran. Meskipun berbeda dengan gerak lurus, namun gerak melingkar memiliki analogi yang mirip dengan gerak lurus. Nah, jika pada gerak lurus ada yang dikenal dengan gerak lurus beraturan atau GLB, maka pada gerak melingkar ada yang dikenal dengan gerak melingkar beraturan atau GMB. Jika pada gerak lurus ada yang dikenal dengan gerak lurus berubah beraturan atau GLBB, maka pada gerak melingkar ada yang dikenal dengan gerak melingkar berubah beraturan atau GMBB. Halo teman-teman, pada slide ini kita akan membahas tentang periode dan frekuensi pada gerak melingkar. Yang pertama yaitu periode. Periode adalah waktu yang dibutuhkan benda untuk melakukan satu putaran penuh. Lambang periode adalah T besar dengan satuan sekon atau detik. Rumus periode yaitu T besar sama dengan T kecil per N atau T besar sama dengan 1 per F. Keterangannya yaitu T sama dengan periode, T kecil sama dengan waktu, N jumlah putaran, F frekuensi. Dan selanjutnya yang kedua ada frekuensi. Frekuensi adalah banyaknya putaran yang dilakukan benda dalam satu titik. Satuan frekuensi adalah Hertz atau Hz. Rumus frekuensi yaitu F sama dengan N per T atau F sama dengan 1 per T. Keterangannya F yaitu frekuensi, T kecil waktu, N jumlah putaran. Artinya, semakin banyak jumlah putaran dalam waktu tertentu, maka frekuensinya semakin besar. Sebaliknya, semakin lama waktu yang diperlukan untuk satu putaran, maka periodenya semakin besar. Selanjutnya, pada slide ini kita akan membahas perpindahan sudut dan kecepatan linier pada gerak melingkar. Yang pertama yaitu perpindahan sudut. Perpindahan sudut adalah besarnya perubahan sudut dari posisi awal ke posisi akhir ketika benda melakukan gerak melingkar. Besarnya perpindahan sudut dapat dihitung dari selisih sudut akhir dengan sudut awal. Dalam satu putaran penuh, besar sudutnya adalah 2pi radian sama dengan 360 derajat. Sedangkan rumus perpindahan sudut yaitu delta theta sama dengan theta 2 dikurangi theta 1. Keterangannya yaitu delta theta adalah perpindahan sudut, theta 1 adalah posisi sudut awal, dan theta 2 adalah posisi sudut akhir. Selanjutnya, yang kedua ada kecepatan linier. Kecepatan linier adalah panjang lintasan yang ditempuh oleh benda untuk melakukan satu gerak melingkar. Rumus kecepatan linier yaitu V sama dengan omega R sama dengan 2pi R per T. Keterangannya yaitu V adalah kecepatan linier, omega adalah kecepatan sudut, R adalah jari-jari lintasan lingkaran, dan T besar yaitu periode. Jadi, semakin besar jari-jari lintasan atau semakin cepat benda berputar, maka kecepatan liniernya juga semakin besar.
Selanjutnya, pada slide ini kita akan membahas tentang kecepatan sudut pada gerak melingkar. Kecepatan sudut adalah besarnya perpindahan sudut yang ditempuh benda dalam selang waktu tertentu. Lambang kecepatan sudut adalah omega dengan satuan radian per sekon. Rumus dari kecepatan sudut yaitu omega sama dengan V per R sama dengan 2pi per T sama dengan 2πf. Keterangannya yaitu omega adalah kecepatan sudut, V adalah kecepatan linier, R adalah jari-jari lintasan, T adalah periode, dan F adalah frekuensi. Dari rumus tersebut dapat diketahui bahwa kecepatan sudut berbanding lurus dengan frekuensi. Artinya, semakin besar frekuensi putaran, maka semakin besar juga kecepatan sudutnya. Sebaliknya, semakin besar periode, maka kecepatan sudut akan semakin kecil. Contoh benda yang memiliki kecepatan sudut dalam kehidupan sehari-hari adalah kipas angin, roda sepeda, dan baling-baling helikopter. Selanjutnya yaitu gerak melingkar beraturan atau GMB. Gerak melingkar beraturan adalah gerak suatu benda pada lintasan berbentuk lingkaran dengan laju konstan atau tetap, namun arah kecepatannya berubah-ubah secara kontinu. Nah, untuk persamaannya yaitu theta sama dengan theta 0 ditambah omega t, di mana theta adalah perpindahan sudut akhir, theta 0 adalah perpindahan sudut awal, omega adalah kecepatan sudut benda, dan t adalah waktu. Selanjutnya, gerak melingkar berubah beraturan atau GMBB. Gerak melingkar berubah beraturan adalah gerak suatu benda dengan lintasan melingkar dengan kecepatan sudut yang berubah secara konstan atau memiliki percepatan sudut tetap. Nah, untuk persamaannya yaitu omega t sama dengan omega o ditambah alpha t, omega t kuadrat sama dengan omega o kuadrat ditambah 2 alpha theta. Untuk mencari theta, theta sama dengan theta 0 ditambah omega 0t ditambah setengah alpha t kuadrat. Theta sama dengan setengah omega 0 ditambah omega t dikali t, di mana theta adalah perpindahan sudut benda, theta 0 adalah perpindahan sudut awal benda, omega t adalah kecepatan sudut akhir benda, omega 0 adalah kecepatan sudut awal benda, alfa adalah percepatan sudut benda, dan t adalah waktu. Yang terakhir yaitu gaya sentripetal. Gaya sentripetal adalah gaya yang arahnya selalu menuju pusat lingkaran dan menyebabkan benda melingkar. Untuk persamaannya yaitu Fs sama dengan M kali AS, di mana AS sama dengan omega W dikali R atau V kuadrat per R, di mana Fs adalah gaya sentripetal, M adalah massa benda, AS adalah percepatan sentripetal, omega adalah kecepatan sudut, V adalah kecepatan linier, dan R adalah jari-jari lintasan lingkaran. Nah, itu tadi adalah pembahasan materi kinematika buat teman-teman yang mau melangsungkan TKA mata pelajaran fisika. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton video ini sampai akhir. Oh iya, jangan lupa ya, setelah ini teman-teman bisa langsung uji kemampuan lewat kuis interaktif yang sudah ada di poster digital ini. Langsung klik dan cobain ya. Selanjutnya, teman-teman bisa melihat hasil kuis yang sudah dikerjakan lewat pembahasan soal yang sudah disediakan. Tapi sebelum itu, kita mau kasih kata-kata penyemangat nih untuk teman-teman. Sebuah benda yang diam akan tetap diam, kecuali ada gaya yang mengubahnya. Jangan biarkan dirimu diam di zona nyaman, mulailah bergerak karena tindakan kecil adalah pendorong atau aksi untuk mencapai mimpimu. Terima kasih sudah menonton video ini, selamat belajar dan sampai jumpa lagi di materi selanjutnya. See you next time!